Selamat siang Tribuners, saya Iga Almira, kembali lagi dalam segmen Tamu Tribun. Dan tamu kita kali ini dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Maluku Utara, Ibu Reni S. Banjar. Apa kabar Ibu Reni? Alhamdulillah baik. Iga. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Reni karena sudah datang ke kantor kami. Iya. Oke, nah Tribuners, kedatangan Ibu Reni pada hari ini bukan tanpa alasan. Kita akan berbincang atau ngobrol-ngobrol seputaran pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Nah, Ibu Reni, seperti kita ketahui, tahun 2023 ini sudah merupakan tahun politik. Betul. Iya, jadi mungkin bisa dijelaskan Ibu Reni mengenai persiapan KPU Maluku Utara dalam menyambut pemilu 2024, terkhusus untuk pemetaan TPS di Maluku Utara. Nah, sudah mulaikah KPU Maluku Utara melakukan persiapan atau melakukan pemetaan TPS di wilayah Maluku Utara? Silakan, Bu Reni. Iya, baik, terima kasih Mbak Iga. Sebelumnya saya menyapa dulu nih para pemirsa, terus para netizen Tribuners, Tribun Ternate. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi memang pada saat ini KPU Kabupaten Kota sedang melaksanakan pemetaan TPS. Nah, pada tanggal 14 Desember yang lalu KPU RI itu sudah menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi jumlah DP4 yang diterima oleh KPU RI itu ada 204 656 053 total untuk seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk khususnya Maluku Utara sendiri ada DP4 yang diterima adalah 984 284. Itu 10 kabupaten kota. Nah, kemudian setelah diterima maka KPU Kabupaten Kota melakukan pemetaan TPS. Nah, pemetaan TPS apa? Pemetaan TPS reguler ya. Jadi kemudian untuk menentukan jumlah pantarli atau petugas pemutahiran daftar pemilih yang akan melakukan coklit nanti, yaitu pada saat pemetaan TPS, karena pantarli itu dia berdasarkan dengan jumlah dari TPS karena per desa kelurahan. Jadi betul saat ini sudah dilakukan pemetaan TPS. Nah, sampai tanggal 19 hari ini sudah ada 9 KPU Kabupaten Kota se-Maluku Utara yang telah selesai melaksanakan pemetaan TPS. Kemudian ada satu yang memang jumlahnya besar ya di Halmahera Selatan, sehingga sampai saat ini dia masih dalam tahap pemetaan TPS. Jadi total yang saat ini yang sudah dipetakan TPS-nya adalah 3.457. Nah, pemetaan TPS ini juga akan berakhir ya di tanggal, kami punya deadline kepada KPU Kabupaten Kota di tanggal 26 Januari sudah harus selesai. Karena di tanggal 26 Januari itu akan dibuka pengumuman rekrutmen pantarli. Karena sudah harus selesai dan sudah harus tahu berapa TPS untuk pemilu 2024 dan TPS untuk dilakukan coklit ya oleh petugas pantarli. Nah, jadi kita akan mengetahui berapa petugas pantarli akan kita rekrut melalui pemetaan TPS. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pada saat coklit nanti apakah ada penambahan atau pengurangan TPS? Akan ada, karena bisa jadi pada saat coklit ada pemilih baru yang genap berusia 17 tahun di 14 Februari, kita masukkan di dalam daftar pemilih. Nah, begitu. Kemudian ada yang pemilih yang telah meninggal dunia, maka kita harus TMS-kan, atau pemilih yang telah pindah domisili, ya itu dia kita harus TMS-kan. Nah, sehingga ini belum final, TPS ini belum final. Nanti ketika penetapan DPT, maka itu TPS yang akan ditetapkan. Nanti kapan penetapan DPT itu? Nanti di tanggal 21 Juni rekapnya, 23 Juni itu pengumumannya. Juni 2023. Jadi proses pemutahiran data dan daftar pemilih dalam negeri ini dia berlangsung selama 6 bulan. Dari mulai Februari sampai dengan Juni 2023. Begitu, Iga. Oke. Oh, ya kalau mau ingin data rincinya, ya saya punya data ya, karena saya ini divisi perencanaan data dan informasi, saya harus
pegang data dan harus detail datanya ya, tidak boleh salah data TPS-nya. Jadi betul ya tadi yang saya sampaikan, jumlah TPS sementara hasil pemetaan adalah 3.427. Ya. Jadi itu minus Halmahera Selatan yang masih dalam on proses pemetaan TPS sampai di tanggal 26 Januari yang memang kami deadline-nya seperti itu. Begitu Mbak Iga. Ini untuk TPS yang sudah dipetakan oleh KPU Kabupaten Kota. Mungkin Bu Reni bisa jelaskan mengenai TPS khusus. Apakah mungkin disediakan dan di mana wilayahnya yang disediakan TPS khusus? Ya, sangat baik sekali pertanyaannya. Jadi betul, nanti itu ada TPS reguler dan ada TPS lokasi khusus. Nah, ini baru sebenarnya untuk TPS lokasi khusus karena TPS lokasi khusus ini dia belum sebelumnya itu di pemilu atau pilkada sebelumnya belum ada mengatur tentang pemutahiran data di lokasi khusus. Nah, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 tahun 2020 tentang pendataan di lokasi khusus, khususnya di area pertambangan. Nah, ini menjadi rujukan KPU RI sehingga dimuat di dalam peraturan yang terbaru, khususnya di peraturan KPU. Nah, di TPS lokasi khusus sebelumnya itu KPU Kabupaten Kota telah melakukan koordinasi dan sosialisasi ke pihak-pihak lokasi khusus. Jadi untuk lokasi khusus sendiri itu ada kriterianya. Di antaranya adalah panti rehabilitasi, panti jompo, kemudian daerah rawan konflik. Nah, kemudian ada yang namanya kriteria lainnya yaitu yang pada saat hari H mereka tidak dapat menggunakan haknya. Nah, itu dia dapat dikategorikan kriteria lokasi khusus ya, dan dia terkonsentrasi satu TPS yaitu maksimalnya ada paling banyak adalah 300. Nah, untuk di Maluku Utara sendiri, dari kita rapat koordinasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak lokasi khusus tersebut, untuk yang kriteria lainnya itu dia masuk di area pertambangan dengan terkonsentrasi satu titik, kemudian dia harus paling banyak ada 300. Nah, itu kategorinya di area-area pertambangan. Nah, dan di Maluku Utara sendiri kita sudah mendatanya. Ini sementara ya, nanti akan dilakukan pemutahiran data pemilih di wilayah area pertambangan. Nah, itu untuk Maluku Utara sendiri ada kategori area pertambangan ya, termasuk di dalamnya PT NHM, Harita, terus Antam, terus di PT IWIP. Nah, itu sementara ada 136 TPS. 136 TPS khusus. 103, sebentar saya lihat datanya ya. Jadi ada kemarin memang 136 ya. Jadi ada penambahan 102 lagi. Jadi 138 TPS khusus yang tersebar di Halmahera Barat, Tengah, Utara, Selatan, Sula, kemudian Halmahera Timur, Pulau Morotai, Taliabu, Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Nah, di mana TPS lokasi khusus tersebut itu ada yang kategori atau lokasinya di area pertambangan dan di Lapas Rutan. Ya, di Lapas Rutan itu yang memang kami data. Nah, kemudian perlu netizen diketahui bahwa harus membedakan antara yang namanya pemetaan TPS di lokasi khusus dengan pemetaan TPS yang reguler. Iya. Nah, kalau di pemutahiran data pemilih di lokasi khusus itu tidak dilakukan coklit. Ya, jadi kalau yang pemetaan TPS di lokasi reguler itu dia akan dilakukan coklat. Nah, tapi kalau di area pertambangan maupun Lapas Rutan tidak dilakukan coklat oleh petugas Pantari. Yang ada adalah KPU Kabupaten Kota nanti dibantu oleh PPK dan PPS, kemudian mereka mendata. Nah, data karyawan. Jadi begitu juga pihak perusahaan dia harus kooperatif memberikan data karyawan by name by address kepada KPU, karena KPU akan melakukan pencermatan di manakah karyawan tersebut
dia terdaftar. Karena memang karyawan ini kan tidak hanya berasal dari wilayah Provinsi Maluku Utara, akan tetapi dia dari provinsi dari luar maupun dari kabupaten kota luar. Nah, itu yang akan kami cermati. Dia sudah terdaftar di DPT mana ini? Dari provinsi mana dia kah? Kemudian dari kabupaten kota mana dia terdaftar? Nah, dari situ kita bikin telaah ya. Oh iya, kalau memang dia sudah terdaftar dalam DPT. Nah, itu yang akan kami lakukan. Jadi tidak dilakukan coklit oleh petugas Pantarli datangi ke pertambangan, tidak, tapi oleh KPU Kabupaten Kota dibantu oleh PPK dan PPS. Nah, itu untuk lokasi khususnya seperti itu. Yang pada saat rakor kita 136, sekarang kita sementara ya untuk pemetaan TPS lokasi khusus 138. Nah, 138 itu juga akan bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung perusahaan yang menyurat ke KPU untuk melakukan meminta atau buat surat permohonan meminta untuk mendirikan TPS lokasi khusus di area pertambangan maupun di lapas rutan. Begitu. Oke, jadi sejauh ini untuk TPS khusus masih di pertambangan dan lokasi rutan. Lapas rutan. Mungkin apakah bisa kemungkinan ada penambahan lokasi khusus mungkin di luar pertambangan dan lokasi rutan tadi? Ya, bisa, karena memang di PKPU diatur ya di pasal 179 sampai 180 PKPU 7 tahun 2023. Di situ mengatur untuk kriterianya itu kan ada yang panti rehabilitasi, kemudian ada yang namanya pesantren, kemudian ada daerah rawan konflik. Nah, itu sehingga bisa di luar kemungkinan kalau memang ada yang melakukan permohonan kepada KPU, nah itu bisa kami mengecek lokasinya. Akan tetapi ada persyaratannya, lokasi tersebut terkonsentrasi dan paling banyak adalah 300. Kalau di bawah dari itu maka dia sebaiknya memang melekat di TPS terdekat saja. 300 pemilih? Ya, paling banyak. Paling banyak. Ya, satu TPS itu paling banyak adalah 300 pemilih. Jadi misalkan kalau memang ada yang cuma 150, akan tetapi karena jauh dari pemukiman, jauh dari suatu desa dan kelurahan, nah itu boleh untuk kami data menjadi masuk ke lokasi khusus. Jadi nanti itu ada DPT reguler dan DPT khusus. Nah, DPT khusus itu nanti terakhir ditetapkan oleh KPU RI juga, gitu. Jadi DPT khusus untuk area yang lokasi khusus tersebut, begitu. Oke, jadi itu mengenai pemetaan TPS tadi khusus dan reguler. Nah, kalau berbicara tentang pemungutan suara nih, pasti ada yang namanya pelanggaran, Ibu Reni. Nah, kalau untuk pelanggaran sendiri, menurut KPU Maluku Utara, wilayah mana nih yang paling rawan TPS-nya itu mengalami pelanggaran? Sekaligus mungkin Ibu Reni jelaskan gimana nih KPU Maluku Utara mengantisipasi adanya pelanggaran-pelanggaran di TPS tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Iga. Ya, jadi sebenarnya ada kewenangannya ya, jadi ada otoritasnya masing-masing. Nah, kalau pemetaan khususnya TPS yang rawan, indeks kerawanan pemilu, itu biasanya ada kewenangannya di Bawaslu. Nah, Bawaslu tersebut akan memetakan TPS-TPS yang rawan tersebut, kemudian merekomendasikan kepada KPRI. Biasanya KPRI meneruskan ke KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Nah, untuk diketahui bahwa ada sejumlah indikator yang di TPS ada yang cukup rawan ya, begitu. Nah, kemudian ranahnya juga di aparat keamanan ya. Jadi mereka sudah petakan mana yang wilayah yang rawan, sangat rawan dan aman. Nah, gitu. Jadi kalau masalah itu tentunya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dan penyelenggara di tingkat ad hoc juga pada saat BIMTEK akan kami himbau bahwa dan kami tekankan bahwa memang untuk pendirian TPS sendiri harus ada standarnya ya. TPS itu harus dia accessibility, punya akses untuk disabilitas, kemudian pemilih datang ke TPS itu dia mudah, kemudian tempat TPS juga mudah untuk terjangkau untuk siapapun begitu.
Nah, itu dialah. Jadi untuk kerawanan, kalau pandangan saya, seluruh TPS itu dia berpotensi untuk rawan. Kalau penyelenggaranya di tingkat bawah maupun ini aparat keamanannya tidak steril. Nah, itu dia, karena di TPS itu kan ada yang namanya saksi. Nah, 2 saksi, misalkan calon presiden, 2 saksi yang diberi mandat ya. Nah, masuk ke dalam TPS juga harus ada surat mandat. Nah, kemudian ada yang namanya juga petugas pengawas TPS. Nah, ada KPPS 7 orang, ada Linmas, ada pemantau pemilu. Pemantau pemilu posisinya di luar TPS. Ada masyarakat, ada media, ada PAM ya. Jadi PAM itu ada dari TNI, ada Polri yang menjaga TPS. Jadi saya pikir kalau memang oknum-oknum yang berada di TPS itu dia tidak mampu menjaga, maka bisa jadi terjadi kerawanan. Tapi kalau memang penyelenggaranya, kemudian PAM aparat yang menjaga maupun petugas TPS-nya dia mampu menjaga integritas maupun profesionalitasnya, saya yakin akan aman seluruh TPS yang ada di Maluku Utara ini pada jelang pemilu 2024. Kalau bicara pengalaman, memang pernah terjadi di Desa Supu di Halmahera Utara pada Pilkada 2020 kemarin terakhir, pemilihan bupati dan wakil bupati. Itu terjadinya ada tim pasangan calon yang merebut atau masuk dengan paksa di ruangan ya, di dalam lokasi TPS yang padahal sudah dijaga ya. Nah, itu dia. Dijaga, tapi dia bisa masuk dan dia merobek C plano. Nah, pada kejadian itu masih dalam tahap penghitungan suara. Nah, akhirnya KPU Halmahera Utara berkonsultasi kepada KPU Provinsi, dan pada saat itu ada supervisi dan monitoring langsung oleh KPU RI Pak Hashim Asyari, dan beliau menyampaikan kalau bisa kita take over, kita penghitungan di Kabupaten Halmahera Utara. Jadi diambillah kotak suara itu dan dibawa ke KPU Halmahera Utara untuk dilakukan penghitungan surat suara sisa. Waktu itu 77 surat suara yang belum selesai penghitungan, dan alhamdulillah selesai juga. Jadi kalau mau tanya pernahkah terjadi kerawanan di TPS, pernah ya, dan memang setelah itu melalui berita di media maupun laporan-laporan ke Bawaslu, memang yang lakukan adalah dari tim paslon ya, tim paslon yang tidak mau menerima kekalahannya dan dia beraksi. Jadi kerawanan ini bisa muncul dari, atau konflik yang akan terjadi di TPS-TPS ini bisa muncul dari pendukung para calon, maupun bisa juga dari calonnya sendiri, bisa juga dari penyelenggara, bisa juga dari baik itu KPU maupun Bawaslu, bisa juga dari PAM atau TNI Polri gitu. Jadi intinya memang kalau dari KPU sendiri, kami akan menekankan kepada petugas-petugas kami, penyelenggara atau di bawah, bahwa Anda harus bekerja profesional, integritas, dan mandiri, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Itu setiap kali BIMTEK ataupun pada saat mereka pelantikan, saya tekankan demikian. Anda silakan mundur kalau ada niat-niat buruk untuk menjadi penyelenggara di tingkat bawah. Itu pasti saya tekankan. Masih ada waktu untuk mengundurkan diri dan bisa mengambil pekerjaan lain kalau memang ada niat-niat buruk untuk berbuat curang nanti. Nah, jadi harus punya komitmen besar untuk mensukseskan, menjalankan tahapan pemilu di tingkat TPS ini dengan baik. Iya. Ya, jadi memang itu harus diberi bekal dengan baik dari mulai BIMTEK, mulai mereka bekerja, itu sudah harus dilakukan supervisi oleh KPU Kabupaten Kota, PPK-nya harus turun ke PPS-nya, sehingga KPPS-nya betul-betul profesional. Jadi apapun kalau memang ada yang memang berbuat misalkan kecurangan, maka itu oknum, bukan karena di KPPS itu sendiri juga ada pergantian antar waktu. Jadi ketika nanti ada 7 orang atau dari 7, 1, 2, 3 yang berbuat salah, maka kita berhentikan, dan bisa yang dari pergantian antar waktu bisa naik menggantikan 7 tersebut. Begitu. Jadi tapi kami berharap bahwa memang mulai dari rekrutmen ini kita sudah harus
memilih atau menerima petugas KPPS itu yang benar-benar profesional ya, yang berintegritas, dia bertanggung jawab, dia tidak manipulatif dan betul-betul menjaga suara ya pada saat melakukan tugasnya sebagai petugas KPPS di tingkat TPS. Begitu kiranya. Oke, menarik sekali Tribuners. Nah, bagaimana sih cara untuk mengkategorikan TPS itu dia rawan, terus sangat rawan tadi dan aman? Itu dilihat dari apa tuh Bu Reni? Ya, kalau itu 3 kategori itu berdasarkan dari TNI Polri ya, mereka yang punya kewenangan yang mengetahui ya, karena mereka punya badan intelijen juga ya, atau jadi mereka kategori itu memang saya bukan ranahnya saya untuk menjawab itu. Cuman kita kalau aman kan tentunya mulai dari pembentukan KPPS-nya, kemudian penempatan TPS-nya, kemudian pada saat pembentukan TPS juga memudahkan para pemilih. Itu menurut kami itu aman ya, dia sudah steril TPS-nya. Karena pada saat 1 hari sebelumnya, hari H, itu pasti di tingkat PPS itu sudah melakukan supervisi dan monitoring untuk memastikan tempat yang berdirinya TPS itu betul-betul steril, aman untuk dilakukan pemungutan dan pencoblosan ya pada hari H begitu. Jadi kita berharap semua menjadi baik dan tentunya aman ya pada saat pelaksanaan pemilu 2024. Oke, nah kita kembali ke pemetaan TPS tadi, Bu Reni. Bagaimana KPU Maluku Utara itu memetakan TPS di lapangan sesuai kondisi geografis akses ke lokasi TPS. Jadi contohnya untuk memudahkan masyarakat lah datang ke TPS tersebut dan melakukan pencoblosan. Itu gimana tuh? Ya, jadi memang itu nanti akan diatur di dalam PKPU pemungutan dan penghitungan suara. Jadi mulai dari besar dan jumlah kebutuhan perlengkapan KPPS dan pendirian TPS-nya itu nanti diatur semuanya di situ. Kemudian, nah untuk memetakan TPS itu memang diatur ya di pasal 15 ayat 3 di PKPU 7 itu diatur tentang pemetaan TPS. Nah, untuk kondisi geografis sendiri tidak menutup kemungkinan Maluku Utara adalah wilayah kepulauan. Jadi pada saat pemetaan TPS, teman-teman KPU Kabupaten Kota juga akan memperhatikan bagaimana desa yang satu dengan desa yang satu apabila ada terpisahnya karena kondisi geografis, maka dia tidak boleh menggabungkan antara TPS 1 dengan TPS 2 yang terpisah dengan lautan misalkan. Itu dia tidak boleh menggabungkan. Jadi dia harus memisahkan. Walaupun satu desa misalkan namanya satu desa, tetap dia harus memisahkan. Misalkan satu desa bisa 2 TPS. Di TPS 1 di pulau yang sebelah misalkan ya, TPS satunya lagi misalkan TPS 1, TPS 2, TPS 2 di pulau sebelah. Jadi tetap itu harus diperhatikan. Jadi tidak begitu pula dengan orang yang di pegunungan, kemudian dia harus turun ke bawah. Selama di desa tersebut dia memang mencapai paling banyak 300, maka boleh kita dirikan TPS untuk memudahkan para pemilih pada saat datang ke lokasi TPS. Nah, setelah pemetaan TPS ini memang kami sudah mengamati berapa besar yang disusun oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota pada saat pemetaan TPS ini. Jadi ada yang paling banyak itu ada yang 285, 290, jadi tidak maksimal full 300. Memang itu strategi kami. Kenapa? Karena pada saat coklit nanti ada kemungkinan penambahan pemilih baru. Yang misalkan 290 tidak full 300 karena ada peluang yang pemilih baru dimasukkan ke
yang kekurangan 5 misalkan. Nah, itu dia. Jadi pada saat ke depan kita tidak terlalu banyak untuk melakukan perubahan-perubahan TPS itu, atau penambahan TPS ataupun pengurangan TPS. Jadi itu kita pakai strategi-strategi seperti itu. Jadi yang paling kecil yang saya lihat di data kami itu 90. Nah, itu karena itu tadi jauh dari pemukiman, kemudian ya karena kendala rentan geografis. Sulit, Nah, jadi ya mau tidak mau di dalam desa tersebut TPS. dibangun satu TPS untuk memudahkan pemilih menuju ke TPS. Lokasi TPS. Nah, untuk satu lokasi TPS itu maksimal 300 atau paling besar, banyak. Paling banyak itu 300. Untuk reguler dan khusus. Ya, sama. Jadi tidak lebih dari 300. Tidak boleh. Tapi Jadi misalkan boleh kurang. Oke. Jadi kalau lebih 400, 500 itu tidak bisa. Karena ketentuannya paling banyak, berarti Paling banyak mentok 300. Kurang dari itu boleh, tapi kalau lebih dari itu memang tidak boleh. Karena sudah melanggar ketentuan ya, gitu. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak bagi Tribun Ternate, khususnya tim Tribun Ternate yang sudah mengundang KPU Provinsi Maluku Utara, dan saya mengimbau kepada masyarakat Maluku Utara, ingat pada tanggal 6 sampai dengan 15 Maret adalah jadwal untuk dilakukannya coklit ya. Jadi Bapak Ibu berada di rumah dan menyiapkan dokumen yang berupa KTP elektronik. Kemudian nanti ada petugas Pantarli yang datangi dari rumah ke rumah secara langsung. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengetahui atau mengecek data diri bahwa apakah saya sudah terdaftar di dalam daftar pemilih, bisa buka ke link ya, aplikasi cek DPT online KPU Go ID. Jadi di situ bisa dicek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih. Kemudian dengan memasukkan NIK dan nama ya. Jadi kami berharap untuk dapat mengecek di cek DPT online KPU Go ID. Demikian dari saya ucapkan terima kasih banyak untuk Tribun Ternate dan seluruh netizen Tribuners, dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, mungkin itu saja Ibu Reni perbincangan kita mengenai pemetaan TPS oleh KPU Maluku Utara. Terima kasih Bu Reni atas penjelasannya, sangat lengkap dan jelas sekali, dan semoga Tribuners bisa memperoleh informasi mengenai pemetaan TPS di wilayah Maluku Utara. Nah, mungkin itu saja perbincangan saya dengan Ibu Reni pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Iga Almira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama.